kepada pejabat yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam jabatannya membuat sesuatu yang mestinya tidak layak edar kemudian diedarkan, ya itu harus dihukum. Wakil Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia, KAI, Dr. Ibrani Datuk Rajutianso SHMH, mengapresiasi sikap Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, yang menghentikan peredaran 5 merek obat cair berbahaya bagi anak-anak. Pimpinan Ibrani and Partners Law Firm, dan sekaligus Sekjen DPP Gerakan Penegakan Supremasi Hukum dan Keadilan Indonesia menilai, kasus ini menjadi pelajaran berharga, karena menimpa anak-anak bangsa. Pertama tentunya kita memberikan apresiasi dulu ya para Menteri Kesehatan termasuk BPOM ya yang telah menemukan adanya suatu obat yang ternyata itu berpengaruh terhadap ginjal sehingga sekarang pemerintah sudah mengambil sikap dengan menghentikan peredaran daripada 4 obat ini. Kita apresiasi ini. Tapi di samping itu justru ini menunjukkan persoalan bangsa ini ya. Persoalan bangsa yang begitu banyak ya. Tetapi jangan sampai ini hanya sekedar mengalihkan isu. Ya, tapi saya yakin ini adalah suatu kerja keras dari pemerintah untuk bagaimana pemerintah menunjukkan dedikasinya bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat. Jadi sikap dari pemerintah yang mengambil sikap untuk menghentikan peredaran obat cair tersebut, ini kita apresiasi. Tetapi tidak cukup di situ. Ini harus diproses bagaimana sih kerjanya BPOM itu. Ya kan? Bagaimana dia proseduralnya, ya kan? Untuk menyatakan suatu obat itu layak untuk diedarkan atau tidak. Bagaimana? Dan ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita semua. Janganlah sampai lembaga-lembaga pemeriksa ya itu diberikan intervensi sehingga akhirnya dia tidak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ilmunya. Nah, jadi saatnya sekarang menurut saya kita move on ya. Mari kita bekerja secara terbuka, mari kita bekerja secara profesional dan masyarakat Indonesia kita himbau untuk berhati-hati ya di dalam melakukan konsumsi obat ya. Ini harus betul-betul diseleksi ya supaya ya apalagi anak kecil ini kan adalah generasi harapan bangsa. Beliau nanti akan menggantikan para pemimpin-pemimpin sekarang untuk menjadi guru, untuk menjadi tentara, untuk menjadi polisi, untuk menjadi advokat dan semacam itu. Jadi kita harus selamatkan generasi kita. Ibrani juga menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini secara pidana dan perdata. Kemudian, produsen obat berbahaya itu harus memberikan ganti rugi kepada para korban. Karena ini adalah suatu kejahatan yang kembali saya katakan tadi bersifat kemanusiaan. Jadi tentu pemerintah bisa melakukan tindakan ini, baik itu merupakan tuntutan pidana, termasuk juga tuntutan ganti kerugian. Ya, dan kepada korban, ya, yang saya dengar ini korban sudah mencapai 99 orang ya. Jadi apapun juga konsekuensinya, si pemilik obat, perusahaan obat, itu harus bertanggung jawab terhadap korban ini, ya, dan dia harus memberikan ganti rugi dan segala macam itu, ya, dan pemerintah harus mendorong itu, ya, pemerintah kan bisa dalam kapasitas sebagai pemerintah, sebagai pengawas, mereka bisa memanggil daripada perusahaan-perusahaan itu dan kemudian menyepakati berapa diberikan ganti rugi kepada para korban ini. Ibrani juga mendesak BPOM untuk bertanggung jawab kepada publik dengan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Ya, beliau ini kan sebagai lembaga pengawas, penjaga gawang dan yang diberikan otoritas. Dia juga tentu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap fenomena ini, ya. Dan sekarang diungkap, makanya di sini saya katakan tadi, suatu lembaga itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada publik. Nah, kepada dirinya sendiri tentu dia akan melakukan investigasi. Ini kapan ini obat ini beredar? Pada waktu obat ini beredar, siapa yang memberikan izin? Ya kan? Apa dasarnya diberikan izin? Labnya seperti apa? Ya kan? Jadi dalam hal ini adalah suatu keterbukaan publik ke depan. Apapun juga, apalagi menyangkut masalah hal-hal yang bersifat kesehatan segala macam ini. Jadi supaya terbuka. Obat-obat apa saja? Karena mungkin sekarang sudah jutaan jenis obat mungkin yang beredar. Nah, ini bagaimana nih sistemnya? Jangan orang diberikan izin peredaran obat itu karena menyetor sesuatu. Tetapi memang itu dibutuhkan dan itu sudah melakukan uji klinis seperti itu. Kita tidak menuduh, ya. Tetapi ada istilahnya itu, suatu jabatan apalagi pemerintahan itu cenderung korup. Ya. Kenapa korup? Dia bergelimpang dengan
dengan sesuatu yang bersifat memungkinkan dia untuk melakukan itu. Nah, makanya di sini pemimpin itu perlu integritas, bahwa dia ini sudah digaji, bahwa dia ini diberi amanah. Nah, kalau untuk kesehatan amanahnya apa? Untuk menguji apa-apa yang menjadi parameter daripada layak tidak layaknya ini dikonsumsi. Nah, ini bukan hanya kesehatan. Saya terus terang masih melihat di jalan-jalan itu makanan-makanan yang tidak sehat segala macam itu. Ini kan tugas daripada pemerintah. Karena masyarakat ya itu harus dijamin mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau dia belanja yang sehat, belanja yang tidak dia diberikan harga yang mahal, kualitas yang jelek, itu pemerintah punya kompetensi untuk itu. Nah, jadi menurut saya inilah momen untuk bebenah daripada pemerintah. Pada waktunya inilah seluruh perusahaan obat ya itu harus mendaftarkan obat-obatnya dan dilakukan uji kembali. Ya, oke lah sekarang ini yang dihentikan 4, tetapi harus diuji dan itu juga harus diberikan batas waktu. Ya, pengujian itu dilakukan umpama dalam waktu 6 bulan umpama. Habis itu ya yang memang tidak memenuhi syarat ya di stop. Ya kan, yang memenuhi syarat silakan. Berarti kan kita harus apresiasi dulu nih. Ya. Mereka sudah berani untuk mengungkap. Selama ini kan didiamkan. Nah, jadi ada panis, ada juga reward. Kepada pejabat yang berani untuk membuka ini, menurut saya itu harus diberikan reward. Ya. Dan kepada pejabat yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam jabatannya membuat sesuatu yang mestinya tidak layak edar kemudian diedarkan, ya itu harus dihukum. Nah, itu namanya negara hukum.